rentetan Scudetto-nya Juventus itu berhenti di tahun Inter Milan kemarin. Inter Milan di musim kemarin saat Emang buat Juventus nih adalah sebuah aib gitu. iya, Lu nggak menjuarai domestik itu adalah aib terbesar. betul. Apalagi kan ketika 9 musim selalu Scudetto, mereka juga di Eropa tidak bisa berbicara banyak juga. Iya, benar-benar. Cristiano Ronaldo juga malah membawa kemudorotan buat Juventus. Kalau kata fansnya Juventus. Tapi menurut gue ya, ini pertandingan yang paling Epic sih. epic menurut gua karena dalam satu pertandingan itu ada 7 gol tercipta, ada kartu merah, ada penalti nggak gol, dan gol-gol yang tercipta juga cantik-cantik golnya menurut gua. Halo FIFA Mania, jumpa lagi di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama saya Heri Susanto dan rekan saya Dimas Sembada. Bingung ya tadi siapa yang mau opening ya? Iya makanya. Udah lama nih. Udah lama. Padahal baru kemarin muncul. Soal apa sih? Gua sama lo terakhir Newcastle ya? Terakhir Newcastle, ini masih ada kaitannya dengan Newcastle. Warna kaosnya. Tas kresek. Iya. Tas kresek itu putih. Tapi yang bocah yang tas kresek bagus loh, yang di ini nama Messi. Iya. Tapi udah jarang tau tas kresek hitam putih sekarang. Udah jarang. Sekarang pakainya beli 3.000 apa 5.000? 5.000 mahal. Yang reusable. Yang reusable. Yang 1.000 yang kertas kayak di Eropa. Gampang jebol tapi. Iya, tapi kalau lo bawa susu kental manis, robek bawah. Bukan itu. Inti obrolan gitu bukan itu. Jadi udah tau lah kalau misalnya tas kresek warna hitam putih, kita mau ngomongin soal Udinese. Iya. Juventus. Persidafon. Iya. Patrick, tim pertama Patrick Wanggai. Patrick Wanggai. The Bad Boys. Yang tempo hari ngelihat Iya, balik lagi di situ. Jadi soal apa, Er? Kita akan ngomongin soal Juventus, salah satu tim tradisional Italia yang tengah tersungkur. Jadi kan kalau sebelum-sebelumnya kita banyak ngomongin soal MU, Arsenal, tim-tim Inggris lah ya. Iya. Kita coba ke liga yang gue sebenarnya kalau mau nonton juga males nih. Kenapa sih males? Coba. Nah, sekarang males? Lu misalnya kalau menurut gue di Serie A tuh yang mainnya agak proper si Juventus menurut gue. Yang mainnya agak proper. Itu dari segi passing apa. Kadang-kadang lu kayak nonton Inter AS Roma terus Milan juga. Passing tuh kadang passing tuh kadang suka salah gitu. Kalau Juventus kan masih agak bener. Iya. Cuman kalau buat nonton Juventus, lo harus effort lo nonton biasanya Serie A-nya itu kick off jam 2.45. 2.45 setengah jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Bukan Liga Champions. Bukan Liga Champions. Besoknya Senin. Apa motivasi gue buat nonton tuh? Iya memang. Gue juga bukan penggemar berat Serie A ya. Dulu gue sempet menggemari Serie A ketika zaman AC Milan lagi berjaya, zamannya Shevchenko, Jondal Thomasen. Itu gue sangat mengikuti waktu masih ada Totti, Montella gitu. Gue sangat mengikuti Serie A. Cuman makin kesini ketertarikan gue tuh semakin berkurang gitu. Karena jam malamnya juga ngaruh sih, sedikit banyak. Itu sedikit banyak berpengaruh sih. Kalau buat gue pribadi ya gitu. Ya cuman kita tahu lah gitu. Setelah kasus Calciopoli itu gue sempat menjauh dan tidak mengikuti. Kesini kan Juventus ini banget ya, superior banget. Kayak PSG di Ligue 1. Kayak PSG di Prancis ya. Ya, dan rentetan Scudetto-nya Juventus itu berhenti di tahun Inter Milan kemarin. Inter Milan di musim kemarin saat Inter Milan, dan itu sekarang menurut gua Juventus lagi berada dalam masa sulit gitu, khususnya musim kemarin ya. Khususnya musim kemarin setelah Scudetto 9 kali berturut-turut dilatih sama Sarri, tapi Sarri masih ngasih juara Sarri masih betul. Juventus. Nah, pas di Pirlo tuh gua lagi itu pernah baca di media mana Italia gitu. Ini si Pirlo tuh lulus dari kursus kepelatihan kan. Terus langsung ngelatih Juve. Ini tuh ibaratnya lu kayak kursus mobil lancar. Udah beres nih, yang kalau sebelah lu pakai kopling kan kakinya. Tiba-tiba Pirlo suruh bawa Lamborghini. Bisa, cuman kan pasti ngendet-ngendet lah. Pada akhirnya bener kan kenyataannya di musim kemarin dengan Cristiano Ronaldo, Juventus harus finish di peringkat 4 ya. Itu pun sampai matchday terakhir kalau nggak salah ditentukan lolos ke Liga Champions. Emang buat Juventus nih adalah sebuah
aib gitu. Iya, Lu nggak menjuarai domestik itu udah aib terbesar. betul. Apalagi kan ketika 9 musim selalu Scudetto, mereka juga di Eropa tidak bisa berbicara banyak Iya, juga. benar. Padahal terakhir dengan adanya Cristiano Ronaldo waktu itu kan, Ekspektasinya pasti Liga Champions. ya ekspektasinya dengan DNA juaranya Wih, Cristiano Ronaldo diharapkan waktu itu bisa nganter Juventus berjaya di Eropa. At least sampai semifinal Iya. tidak. Ternyata juga Cristiano Ronaldo juga malah membawa kemudorotan buat Juventus. Kalau kata fansnya Juventus gitu. Dan puncaknya ya itu tadi yang sempat kita bahas soal Pirlo datang dan akhirnya gelar Scudetto lepas ke Inter Milan dan akhirnya sekarang balik lagi tuh Allegri lagi, dan Allegri ibarat dia udah bangun pondasi. Kalau menurut gue ya, Pondasinya roboh, dia lagi nih benahin yang lagi. bikin pondasi, dan sekarang lambat laun ini Juventus mulai kembali bangkit gitu. Di Serie A itu 7 pertandingan tidak terkalahkan. Unbeaten run. Ya, masukin paruh kedua Juventus kayaknya tengah mencoba bangkit. Emang tim-tim yang agak kurs di paruh pertama hampir di semua liga kayaknya. Di Inggris ada Arsenal yang kayak gitu kan, di Italia ada Juventus, di Jerman Dortmund kayaknya Di Jerman gitu aja. Iya, di Jerman masih belum ada. Di Spanyol Barcelona juga lumayan lagi naik lagi setelah dipegang Xavi. Kayaknya emang paruh kedua tuh emang waktunya bebenah sih. Turning point ya. Turning point-nya di situ. Ibaratnya nih bulan Januari ini sarana mandi wajib nih bagi tim-tim yang lagi caur, kali bisa buang apes ya kan. Iya benar. Gitu. Nah, gue mau sedikit nge-review ya soal kemarin yang ada pertandingan dramatis buat Juventus. Antara Roma sama Juventus dengan skor 4-3. 3-4 ya buat kemenangan Juventus. Itu Romanya sih yang kurs kalau menurut. Tapi menurut gue ya, ini pertandingan yang paling epic sih. Epic menurut gua karena dalam satu pertandingan itu ada 7 gol tercipta, ada kartu merah, ada penalti nggak gol. Iya. Dan gol-gol yang tercipta juga cantik-cantik golnya menurut gua. Ini menurut gua salah satu pertandingan yang epic bisa dibilang gitu. Dan di awal tahun kemarin ya. Iya, dan ini seru lah gitu nontonnya, yang pertandingan paling lengkap gitu. Itu bahkan aftermatch tuh Mourinho marah-marah gitu. Itu kalau nggak salah di menit ke-70 Roma sempat unggul 3-1 ya? Iya, Roma menjauh dulu kan. Terus di comeback bingung juga ya kan. Mourinho itu gue yakin di dalam karir kepelatihan itu momen itu baru kali itu doang tuh terjadi sama Mourinho. Biasanya kan kalau tipikal kayak Mourinho lu udah unggul, tahan ke belakang. Ini lu mempertahankan keunggulan nggak? Ibaratnya lu udah pacaran, cewek lu diambil orang, lu gimana nih? Iya, dan menyedihkan nih. Unggulnya sempat unggul 2 gol ya. Sebelum jadi 4-3 tuh Roma sempat unggul 2 gol. Terakhir penalti nggak masuk lagi. Terus terakhir penalti nggak masuk. Siapa? Aduh lupa gua. Eksekusi tuh pokoknya nomor 7. Pellegrini Bun. Iya mana? Pellegrini. Karena 7-7-nya Mkhitaryan. Iya. Udah diganti dong. Mkhitaryan diganti nomor. Emang udah ganti ya? Kayaknya sih udah. Sorry ya, kalau misalnya yang tahu nomornya Mkhitaryan coba tulis aja di kolom komentar. Oke, kurang lebih itu ya soal Juventus. Dan mungkin terakhir nih sedikit dari gua sih tetap realistis ya bahwa melihat Juventus dengan apa yang mereka punya sekarang, minus Chiesa ya yang kemarin di laga Roma juga cedera ya? ACL harus absen panjang. Ini kalau ACL tuh berarti kans dia main di timnas juga udah nggak bisa ya? Nah, masalahnya Italia itu mau main juga di playoff Piala Dunia. Iya, bener-bener. Jadi kemungkinan besar Chiesa ini bakal absen di playoff Piala Dunia. Kalau bapaknya yang main? Bapaknya kan sehat sih, cuman Chiesa juga. Ini Federico ya? Federico Chiesa. Buat angkatan-angkatan lawas ini Federico. Ya, itu Juventus kayaknya juga menurut gua asa bangkitnya agak lumayan terbuka ya. Bukannya dari segi strike kemenangan juga, karena di bursa Januari ada kemungkinan mereka juga bakal datengin pemain-pemain. Iya. Dan ada kemungkinan Mathis De Ligt juga dijual kan, nggak ada yang tahu juga. Maksudnya kalau dari segi penambahan pemain kayaknya yang paling krusial tuh menurut gue di sisi penyerangnya gitu. Lo punya Paulo Dybala kayaknya itu kurang sih. Morata juga kurang. Maksudnya secara produktivitas ya, bukannya dari segi permainan belakangan tuh emang performa dua pemain itu lagi kurs. Makanya sempat muncul rumor
Morata mau ditukar Memphis Depay, cuman Allegri-nya nggak mau. Allegri-nya nggak mau. Allegri-nya nggak mau. Iya. Karena emang dia tipikal yang suka pemain nomor 9. Ya oke. Mungkin itu aja dulu aja kali ya dari kita soal tunggu nanti manuver apa yang dilakukan Juventus. Terus buat teman-teman lo nih yang nambahin. Oke. Lo marah-marah mulu. Sorry. Kalau gitu buat teman-teman yang jangan lupa buat like, comment, share dan subscribe karena nanti kita bakal ngasih sesuatu. Ngasih sesuatu. Bisa Jangan- jadi gelas ini, Bisa jadi lampu itu. ini sih lobat, sumpah. Jangan ya. Kalau gitu, Kecil. oke, kalau gitu gua Dimas Bada undur diri. Gue Arsi Santo, sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Bye.